Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemirsa Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Senang saya bisa menghampiri Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan harapan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang segar. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan buka hati kami. Kami siap untuk mendengarkan. Kiranya juga kami berdoa untuk Pak Utomo yang akan membawakan firman ini. Biarlah Tuhan berhikmat agar firman-Mu Tuhan boleh ditabur dan boleh menjadikan bekal bagi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Hikmat Pagi pada pagi hari ini bertema dikuduskan dalam kebenaran. Sedangkan firman Tuhan yang akan saya baca terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penyelidikan, tuduhan dan sanggahan, jaksa, berita yang bocor, pengadilan pidana, pengadilan perdata. David C. Egner mengatakan bahwa di tengah dunia ini terlalu sering orang yang bersalah dimenangkan dan keadilan dikesampingkan. Tampaknya menegakkan kebenaran itu nyaris mustahil dilakukan. Banyak orang telah menyerah terhadap kebenaran. Mereka berkata demikian, selamanya tak ada satupun yang benar dalam diri setiap orang. Benarkah demikian? Tidak. Itu sama artinya dengan mengatakan semua pernyataan adalah salah. Namun jika semua pernyataan salah, maka pernyataan itu sendiri juga salah. Dan itu berarti menentang pernyataan itu sendiri. Bentuk pemikiran modern ini disebut relativisme. Relativisme adalah paham yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, karena semua kebenaran itu relatif dalam setiap situasi yang ada. Saudara yang dicintai Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mempercayai kebenaran yang mutlak dan mendasarkan keyakinan kita pada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 17, pasal 14 ayat 6. Saat dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, dia memohon kepada Bapanya di surga untuk menguduskan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Kristus berkata bahwa firman Allah adalah kebenaran. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Apapun yang Allah katakan selalu benar. Mengapa? Karena Dia menciptakan segalanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia mengetahui segalanya. Surat Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan Dia tidak mungkin berdusta. Ibrani pasal 6 ayat 18. Sekalipun kita tidak mengetahui kebenaran dari setiap hal yang terjadi di sekitar kita, kita tetap dapat memperoleh penghiburan dalam hal ini. Kita mengenal Dia yang selalu berkata benar. Dikuduskan dalam kebenaran berarti dikuduskan dalam firman Tuhan. Hidup kudus berarti hidup sesuai firman Tuhan. Hidup seturut perkataan Tuhan. Hidup seturut kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan,
Mari mulai hari ini kita mengusahakan hidup yang kudus, hidup taat akan firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan adalah hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah dunia yang bisa memutarbalikkan kebenaran, bahkan seringkali Tuhan kebenaran kalah oleh kejahatan. Namun bersyukur kepadamu bahwa Engkau meyakinkan kepada kami kebenaran adalah kebenaran. Satu kali nanti kebenaran akan tetap menang atas kejahatan. Terlebih ketika kami diberikan kemampuan untuk datang kepada Sang Benar, maka kami dimampukan pula untuk menghidupi kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari-hari kehidupan yang Kau percayakan senantiasa kami tapaki di dalam kebenaran Tuhan. Kami terus mencari apa yang Tuhan mau. Kami terus menapaki jalan-jalan kebenaran itu. Dan biarlah kehidupan kami menjadi saksi kebenaran akan firman Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebagai orang-orang benar, kita merasakan kita lemah tak berdaya menghadapi kejahatan. Bahkan ada yang mengatakan kejahatan timbul karena diamnya orang-orang benar. Saudara, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran karena kita menyembah Sang Benar. Kekudusan sangat langka bagi dunia. Kecemaran dan ketidakbenaran menjadi gaya hidup dunia. Mari peragakan hidup kudus agar dunia terpikat dan mencontohnya. Selamat menghidupi kebenaran, selamat menyatakan kebenaran. Tuhan memberkati.